Masih soal judi online, Saudara, pemerintah mencatat ada 960.000 pelajar dan mahasiswa serta tenaga pengajar yang terlibat aktivitas judi online. Mayoritas pelaku judi online adalah mahasiswa. Fenomena judi online kian meresahkan. Banyaknya kaum intelektual yaitu pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi online. Jadi kenyataan pahit yang harus dihadapi Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Albertus Rangga selaku tutor mata kuliah perencanaan program komunikasi dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Latifah Hanum dengan NIM 057731664 akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Namun sebelum itu, coba kita bayangkan situasi ini. Anda sedang membuka TikTok di kosan, lalu muncul sebuah iklan game seru yang menjanjikan keuntungan instan. Karena penasaran dan dompet akhir bulan mulai menipis, Anda klik. Tanpa sadar, satu klik itu menjadi awal dari lingkaran setan judi online dan pinjaman online ilegal yang bisa menghancurkan masa depan kuliah kita. Fenomena ini bukan lagi sekedar berita di televisi, tapi sudah menjadi krisis nyata yang menjerat teman-teman di sekitar kita. Oleh karena itu, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah program perencanaan komunikasi terpadu yang kami beri nama Kampanye Paham Sebelum Pinjam. Program ini mengusung strategi komunikasi persuasif yang tidak menghakimi, melainkan merangkul dan mengedukasi demi memutus siklus kecanduan judi online dan pinjam online ilegal secara konkret di kalangan mahasiswa. Mari kita bedah bagaimana rencana aksi komunikasi ini dapat menjadi solusi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penyusunan proposal ini didasarkan pada situasi darurat nasional terkait maraknya paparan judi online dan pinjaman online ilegal yang secara spesifik menyasar klaster akademis, yakni kelompok mahasiswa di perkotaan. Analisis situasi lapangan menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi digital yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai telah membuat banyak mahasiswa terjebak dalam lingkaran setan. Mereka menggunakan pinjaman online ilegal untuk menutupi kekalahan judi online atau demi memenuhi tuntunan gaya hidup konsumtif atau FOMO, Fear of Missing Out. Rumusan masalah dalam program ini berfokus pada rendahnya efektivitas pesan edukasi konvensional dari pemerintah yang cenderung kaku, sehingga gagal menyentuh aspek psikologis mahasiswa yang sedang terjebak krisis finansial tersembunyi. Tujuan rencana aksi yang ingin dicapai melalui kampanye Paham Sebelum Pinjam ini adalah meningkatkan kesadaran kognitif mahasiswa mengenai bahaya laten manipulasi algoritma judul pinjol sebesar 60%, serta mengubah perilaku afektif mereka agar berani melapor dan mencari pertolongan profesional. Manfaat dari rencana aksi ini bagi mahasiswa adalah tersedianya jalur komunikasi yang aman dan edukatif untuk keluar dari jeratan finansial. Sementara bagi institusi kampus, program ini bermanfaat untuk menciptakan ekosistem akademis yang sehat, produktif, dan bebas dari gangguan krisis finansial digital. Bab 2. Analisis khalayak dan strategi komunikasi. Target khalayak utama atau primary target audience dari kampanye ini adalah mahasiswa aktif berusia 18-24 tahun yang tinggal di kawasan urban, memiliki tingkat penggunaan gawai di atas 6 jam per hari, dan secara psikografis memiliki kecemasan tinggi terhadap status sosial serta masa depan finansial mereka. Strategi pesan dan media. Strategi pesan dirancang menggunakan pendekatan komunikasi persuasif yang tidak menghakimi, namun bersifat merangkul. Pesan utama yang diangkat adalah satu klik salah langkah,
bisa menghancurkan masa depan kuliahmu. Jangan hadapi sendirian. Saatnya ambil kendali finansialmu dan paham sebelum pinjam. Strategi media yang diadopsi yaitu menggabungkan saluran digital dan konvensional secara hibrida. Media digital difokuskan pada platform TikTok dan Instagram Reels untuk menyebarkan konten video pendek yang edukatif secara viral. Sedangkan media konvensional diwujudkan melalui komunikasi antar pribadi tatap muka berupa pembentukan peer-to-peer educators atau konselor sebaya di lingkungan kampus demi meruntuhkan tembok stigma dan rasa malu yang biasanya dialami oleh para korban. Bab 3. Rencana aksi dan implementasi program. Rencana aksi operasional kampanye Paham Sebelum Pinjam diterjemahkan ke dalam 3 kegiatan utama yang saling terintegrasi selama periode eksekusi 6 bulan. Kegiatan pertama adalah Digital Awakening, yaitu gerakan memproduksi konten video pendek berbasis storytelling di TikTok yang menceritakan pengakuan mantan korban judul pinjol secara anonim, serta visualisasi edukatif mengenai cara kerja jebakan pinjol ilegal. Kegiatan kedua adalah Kampus Roadshow dan Peer-to-Peer Counseling, yakni aktivasi fisik berupa diskusi interaktif di ruang-ruang publik kampus yang dikemas santai, di mana kami melatih perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas untuk menjadi duta literasi finansial, tempat bercerita yang aman bagi teman-temannya. Kegiatan ketiga yaitu penyediaan layanan digital helpdesk berbasis WhatsApp Business yang akan bekerja sama dengan psikolog kampus dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk memberikan bantuan darurat berupa konsultasi hukum dan psikologis secara gratis dan rahasia. Penjadwalan aktivitas disusun secara ketat, di mana 2 bulan pertama difokuskan pada riset mendalam dan pelatihan konselor sebaya. Bulan ketiga hingga kelima untuk amplifikasi konten digital secara masif dan roadshow kampus, dan bulan terakhir digunakan untuk konsolidasi data. Anggaran biaya disusun secara efisien dengan mengandalkan dana hibah pengabdian masyarakat kampus dan sponsor dari lembaga keuangan resmi. Alokasi dana terbesar diarahkan untuk kebutuhan logistik acara fisik, penyediaan alat edukasi digital, dan insentif bagi para pemateri profesional. Struktur tim pelaksana dibentuk dengan membagi peran secara spesifik, mulai dari tim kreatif konten, tim hubungan masyarakat yang bertugas melobi pihak birokrasi kampus dan eksternal, hingga tim operasional lapangan. Bab 4. Evaluasi rencana aksi. Evaluasi rencana aksi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah evaluasi proses. Dilakukan setiap akhir minggu dengan memantau konsistensi produksi konten digital, jumlah interaksi di kolom komentar, serta kelancaran koordinasi teknis tim di lapangan. Jika ditemukan bahwa video edukasi di TikTok mengalami penurunan jangkauan, tim kreatif akan langsung melakukan penyesuaian visual atau mengganti latar musik yang sedang tren saat itu. Yang kedua adalah evaluasi hasil, dilakukan pada akhir bulan ke-6 untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama atau KPU yang telah ditetapkan. Indikator kuantitatif diukur dari data analitik digital seperti tercapainya minimal 500.000 total penayangan video dengan engagement rate di atas 5%, serta jumlah mahasiswa yang memanfaatkan layanan digital helpdesk WhatsApp minimal sebanyak 200 pengguna. Untuk mengukur perubahan perilaku secara kualitatif dan ilmiah, tim melakukan riset sosial berupa penyebaran kuesioner acak, pretest sebelum kampanye dimulai, dan post-test setelah kampanye selesai, kepada 1.000 responden mahasiswa untuk menguji apakah ada peningkatan pemahaman mengenai instrumen keuangan legal dan penurunan ketertarikan terhadap akses situs judi online. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dari program Paham Sebelum Pinjam ini bukan sekedar kampanye informasi biasa, melainkan sebuah gerakan intervensi komunikasi sosial yang sangat krusial demi menyelamatkan masa depan generasi muda dari kehancuran finansial digital.
Dari perencanaan ini menunjukkan bahwa dengan memadukan kekuatan komunikasi persuasif di media sosial dan kehangatan komunikasi antar pribadi melalui konselor sebaya, stigma negatif seputar korban judol pinjol dapat dihilangkan sehingga proses pemulihan sosial dapat berjalan lebih efektif. Untuk saran pertama ditujukan kepada birokrasi perguruan tinggi agar tidak menjatuhkan sanksi akademis yang langsung mematikan masa depan mahasiswa yang menjadi korban, melainkan mengadopsi modul kampanye komunikasi ini sebagai bagian dari materi orientasi mahasiswa baru secara berkelanjutan. Saran selanjutnya ditujukan kepada peneliti komunikasi masa depan untuk mereplikasi struktur program ini dalam skala makro di komunitas kepemudaan non-akademis lainnya, guna menciptakan jaringan ketahanan finansial digital yang lebih luas di Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Albertus Rangga selaku tutor mata kuliah perencanaan program komunikasi yang berbahagia. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa judi online dan pinjaman online ilegal adalah ancaman nyata yang bekerja dalam senyap, mengeksploitasi titik terlemah dari sisi finansial dan psikologis mahasiswa. Kampanye paham sebelum pinjam ini hadir bukan untuk menghakimi para korban, melainkan untuk mengulurkan tangan, memberikan ruang aman untuk bercerita, serta membangun kembali literasi keuangan digital yang sehat dari lingkungan terdekat kita, yaitu kampus kita sendiri. Mari kita bersama-sama menyebarkan semangat ini agar tidak ada lagi masa depan akademis rekan kita yang hancur karena satu klik yang salah langkah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.